Seringkali kita mencari jawaban di luar diri kita yang sebenarnya justru menghilangkan kemampuan kita untuk mendengar dan menerima suara yang datang dari dalam diri kita, yaitu intuisi Anda, yang menyediakan semua solusi yang Anda cari. Tapi, kecuali Anda mempercayainya, maka Anda tidak akan pernah tahu bahwa semua jawaban-jawaban yang Anda cari sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Berapa kali dalam kehidupan Anda diselamatkan oleh intuisi Anda? Namun, karena Anda tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengenal suara intuisi Anda, maka mempercayai intuisi bisa terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan. Ketika Anda tidak mempercayai intuisi Anda, maka Anda akan mencari jawaban di luar diri Anda, sehingga Anda tidak pernah menemukan ketenangan dalam kesadaran yang sudah Anda miliki. Bagaimana jika diri Anda yang lebih tinggi terjalin dengan pikiran bawah sadar Anda? Apa yang diketahui oleh pikiran sadar adalah semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang diri Anda dan perspektif Anda tentang dunia sekitar Anda. Pikiran sadar Anda adalah bagian diri Anda yang bijaksana, yang mengetahui tentang dengan pasti hal-hal yang telah diajarkan dan diberitahukan kepada Anda sebagai sebuah kebenaran. Seperti contohnya, nama Anda, latar belakang Anda, dan segala hal yang mendasari keputusan Anda yang membentuk realitas Anda. Ini adalah bagian dari diri Anda yang dengan hati-hati menyusun bukti dan informasi dari masa lalu Anda untuk menarik kesimpulan tentang masa depan. Ini adalah bagian dari diri Anda yang takut akan rasa sakit terkait dengan trauma yang pernah Anda alami. Jadi ia menggunakan banyak penilaian dan pemikiran strategis yang cermat untuk menjaga Anda agar tetap aman. Namun pikiran sadar hanya mengetahui apa yang Anda sadari. Artinya pikiran sadar tidak mampu melihat gambaran besar, yang berarti pikiran sadar tidak dapat mengakses pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat diandalkan ketika diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk tindakan yang intuitif. Disinilah pikiran bawah sadar berperan. Ia mampu secara otomatis menghasilkan semua respon yang berasal dari hati yang paling dalam. Respon-respon bawah sadar ini mengendalikan fight or flight Anda, organ tubuh Anda, menjaga agar sel-sel Anda tetap beroperasi, memungkinkan Anda untuk berpikir dan merasa dengan cara yang tidak dilakukan oleh pikiran Anda. Pikiran bawah sadar Anda lah yang mengatur dunia Anda. Artinya, realitas yang Anda alami adalah cerminan dari pikiran bawah sadar Anda, dan sesuatu yang secara aktif terjalin dengan diri Anda yang lebih tinggi. Karena dalam upaya koordinasi dengan diri Anda yang lebih tinggi, Anda dapat memanfaatkan intuisi Anda untuk membimbing Anda menuju realitas yang pasti akan Anda alami. Lalu apa itu takdir? Jika kita sangat mengasah intuisi kita, kita dapat merasakan hal-hal tertentu yang pasti akan terjadi. Karena kita tahu apa yang diprogram jauh di dalam diri kita lah yang menentukan keputusan kita dan mewujudkan realita kita. Seperti rasa takut kita akan sesuatu. Apabila kita berbohong pada diri sendiri, maka akan ada efek timbal balik di realitas kita. Karena tanggung jawab pikiran bawah sadarlah memproyeksikan sifat terdalam dan sejati kita ke dunia sekitar kita, agar kita dapat mengalami refleksi diri di dalam realitas kita. Ia adalah wadah nyata yang kita rasakan secara mendalam, karena perasaan pada akhirnya adalah aspek paling nyata dari pengalaman kita. Perasaan merupakan ekspresi dari respon terdalam kita. Oleh karena itu, perasaan mengandung kebenaran mengenai apa yang kita pahami tentang apa yang menjadi persepsi kita. Seringkali Anda mungkin merasakan memiliki keinginan intuitif untuk bergerak ke arah tertentu, sementara pikiran sadar Anda mungkin mengatakan sesuatu yang berbeda. Pikiran sadar Anda mungkin mencoba merasionalisasikan, memproyeksikan ketakutan, ketidakpastian,
dan membuat Anda merasa ragu untuk memilih apa yang ditunjukkan oleh intuisi Anda dengan memunculkan keadaan masa lalu yang membuat Anda takut untuk membuat keputusan tertentu. Pikiran sadar ini mendorong Anda untuk menyerah pada keinginan egosentris untuk sekedar mempertahankan diri dari apa yang pernah Anda alami sebelumnya. Anda tidak mampu lagi melihat apa yang belum Anda alami. Anda mencoba merasionalisasikan, meneliti untuk memilih apa yang Anda anggap terbaik. Namun, disinilah letak kesalahan kita. Karena dengan memikirkan apa yang kita pikir terbaik untuk kita justru merampas kesempatan untuk mengalami apa yang sebenarnya terbaik bagi diri kita sendiri. Karena apa yang kita pikir baik buat kita, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Jika Anda memilih untuk mendengarkan intuisi Anda, maka bergeraklah ke ruang di mana Anda merasakan bebas dari prasangka, bebas dari penghakiman, di mana ada pemahaman, penerimaan, dan kebenaran, di mana segala sesuatu mengalir secara alami. Cintai perjalanan Anda, dengarkan dan percayai intuisi Anda. Ketahuilah bahwa yang terbaik sudah dipersiapkan untuk Anda. Ketika Anda memilih untuk mendengarkan intuisi Anda, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah membuka portal untuk ekspansi besar, untuk menghubungkan tindakan dengan bidang kecerdasan yang memungkinkan Anda untuk lebih memahami diri Anda sebagai bentuk kesadaran yang terhubung dengan setiap pengalaman yang Anda alami dan segala sesuatu di luar diri Anda yang bersifat transenden, menjadi satu dengan diri Anda yang lebih tinggi, yang memiliki potensi tak terbatas untuk berkembang, mengetahui, mencintai, dan merasa. Anda memiliki indera keenam, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan sesuatu yang mungkin bahkan tidak Anda sadari selalu terhubung dengan Anda. Anda hanya perlu mulai mengenalinya, mengungkap lapisan ketidakpastian, dan mulai merasakan dorongan intuitif, di mana Anda mulai menemukan jawaban-jawaban yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya, yang Anda rasa pasti benar atau mengandung kebenaran, namun Anda tidak dapat menjelaskannya. Karena hal ini tidak dapat dicapai otak. Karena apa yang paling baik dilakukan oleh otak kita adalah bertahan hidup. Namun, cara masyarakat berevolusi dan bagaimana sistem di sekeliling kita dibangun menyebabkan berkurangnya faktor intuisi. Begitu banyak orang menjalani hidup dalam kepalsuan, terikat pada pemrograman, pengkondisian, ketakutan, target pasar, berbagai produk yang benar-benar menjauhkan manusia dari jiwa sejati manusia, dari kebutuhan untuk terhubung secara mendalam, membenamkan keinginan autentik mereka, tenggelam ke dalam mentalitas kotak tentang apa yang dianggap dunia terbaik bagi mereka. Kita menjauh dari kesadaran ilahi dan menuju kesadaran kolektif yang tidak mempromosikan kekuatan suara intuisi. Orang-orang tidak mendengarkan lagi suara batin mereka. Tujuan utama mendengarkan intuisi adalah untuk membuat keputusan terbaik, membuat perubahan, penilaian ulang tentang siapa Anda, dan mengarahkan diri Anda menuju kebenaran yang melampaui apa yang dapat dilihat oleh pikiran Anda. Ketika Anda membiarkan suara batin menjadi penuntun dalam hidup, maka hidup Anda mulai terungkap ke arah yang selalu Anda impikan. Semua ini hanya dapat diakses dalam kesadaran ketika Anda memilih untuk percaya, berserah, dan membiarkan cinta dan peluang bertumbuh di dalam diri Anda, menjadi navigasi diri batin Anda. Ketika Anda mencari jawaban, seringkali Anda sudah mengetahui jawaban yang Anda cari. Anda hanya terlalu takut untuk mendengarkannya, sehingga Anda mencari sesuatu secara eksternal untuk memvalidasi perspektif ego Anda. Percayalah pada diri sendiri, masuk ke dalam diri. Percayalah bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menjalani
Apa yang ingin Anda jalani? Apa yang Anda takuti? Dicintai oleh jiwa Anda. Ketakutan menghalangi kita untuk mengakses intuisi. Dan intuisi adalah portal pemahaman yang berada di dalam hati kita semua ketika kita memilih untuk bergerak ke arah kasih.